Halo guys, kembali lagi dalam YouTube channel Ask Me Anything. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai adanya suspensi yang dilakukan oleh OJK ya terhadap Sinarmas Asset Management. Mungkin teman-teman yang sudah menginvestasikan dana teman-teman di reksadana untuk under management dari Sinarmas ini mungkin penasaran ya, ada apa dengan Sinarmas seperti itu. Nah, dalam episode kali ini saya akan membahasnya lebih lanjut. Kalau teman-teman yang belum subscribe atau belum masih baru pertama kali melihat channel Ask Me Anything, mungkin teman-teman bisa subscribe dan like dan komen. Oke, langsung saja kita bahas di episode kali ini. Jadi ceritanya ada apa sih dengan Sinarmas Asset Management ini? Berdasarkan harian Tempo ya, yang dikutip oleh harian tempo.com itu ternyata OJK itu mensuspensi pembelian dan switching reksadana dari Sinarmas Asset Management. Hal ini dilakukan terhitung dari tanggal 26 Mei 2020 ya. Jadi semua reksadana investasi untuk under Sinarmas Asset Management itu terkena suspensi. Jadi intinya suspensi ini adalah teman-teman yang atau investor yang akan menanamkan uangnya di pembelian reksadana itu tidak bisa lagi ya, karena disuspensi, jadi dihentikan sementara. Nah, kenapa dilakukan penghentian sementara? Ini berdasarkan yang ditulis oleh manajemen Sinarmas Asset Management sendiri, yaitu bahwa beliau menyatakan bahwa adanya volatilitas harga obligasi dan adanya likuiditas di pasar menjadi sangat ketat, sehingga sulit untuk Sinarmas untuk mencapai harga jual yang wajar. Jadi intinya adalah harga reksadana yang dijual atau dipasarkan itu cenderung tidak stabil, jadi naik turunnya itu terlalu besar ya. Padahal kalau teman-teman tahu sendiri bahwa reksadana itu sebenarnya merupakan instrumen investasi yang cenderung stabil. Yang kedua itu kemungkinan juga adanya minimum dana nasabah atau dana kelolaan yang harus dipenuhi oleh Sinarmas ya. Mungkin dana tersebut terlalu kecil atau seperti apa, karena ada peraturan dari OJK bahwa minimum dana kelolaan dari manajer investasi adalah sebesar 10 miliar ya. Kalau aset under manajemennya itu di bawah dari 10 miliar, maka reksadana tersebut harus dilikuidasi atau alias dijual atau ditutup. Nah, apa saja sih reksadana under management dari Sinarmas ini? Ya, salah satunya itu adalah terkait hal ini yang dibukukan adalah dana mas pasti, dana mas stabil, kemudian dana mas rupiah plus, kemudian SIMAS saham unggulan, SIMAS syariah unggulan, dan SIMAS syariah berkembang. Jadi kalau teman-teman punya salah satu atau salah dua dari reksadana tersebut, maka teman-teman harus hati-hati dan mungkin bisa membuat ancang-ancang yang membuat rencana apakah ingin melikuidasi atau menjual asetnya yang ada di reksadana tersebut. Karena kemungkinan juga bahwa tidak menutup kemungkinan ya, kalau misal suspensi ini terus berlanjut, mungkin bisa menyebabkan aset dari Sinarmas Asset Management ini akan dilikuidasi. Nah, satunya itu untuk reksadana pasar uang yaitu dana mas rupiah plus, kemudian untuk reksadana pendapatan tetap yaitu dana mas pasti, dana mas stabil. Jadi yang tidak saya lingkari ini tidak termasuk yang disuspensi ya. Kemudian dana reksadana campurannya itu adalah SIMAS syariah berkembang. Kemudian yang reksadana saham yaitu adalah SIMAS saham unggulan dan SIMAS syariah unggulan. Jadi kalau teman-teman masih memegang reksadana Sinarmas Asset Management untuk SIMAS saham bertumbuh atau SIMAS saham maksima atau SIMAS dana mas saham, itu masih aman ya. Nah, ini salah satu analisa yang saya lakukan ya, berdasarkan dari laporan kinerja bulanan dari SIMAS syariah unggulan, salah satunya di bulan April tahun 2020, itu menunjukkan bahwa sebenarnya nilai aktiva bersih atau nilai dana kelolaan dari SIMAS syariah unggulan ini hanya berkisar di angka 55 miliar ya. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi kemungkinan adalah
OJK sudah melihat ini sebagai suatu peringatan ya, atau warning bahwa Sinarmas Asset Management ini harus berhati-hati untuk dana kelolaannya harus ditingkatkan atau seperti apa. Nah, ini adalah holding yang diinvestasikan untuk SIMAS syariah unggulan ya. Misal dia di Astra Internasional, kemudian di Era Jaya, Telekomunikasi Indonesia, Telkom, dan yang lain-lain. Dan ini sangat kurang populer ya, jadi mungkin beberapa saham yang diinvestasikan adalah saham-saham gorengan ya. Jadi mungkin tier ke-3 atau tier ke-4, jadi teman-teman harus berhati-hati di sini. Dan kalau kita lihat di bulan April sendiri itu ternyata kinerjanya itu sangat-sangat rendah ya, yaitu sudah minus sampai menuju angka 47% ya, minus 47 atau 44%. Nah, terus gimana dong? Kalau teman-teman masih mempunyai aset, teman-teman di reksadana under Sinarmas Asset Management, itu teman-teman masih bisa untuk melakukan penjualan reksadana tersebut ya. Dan ini ditulis oleh Bibit untuk nasabah, untuk email ke nasabah pada hari Selasa tanggal 26 Mei ya, hari ini ya. Yaitu bahwa disarankan sebaiknya untuk melakukan penjualan atau redemption sebelum cut off time pukul 12. Ya teman-teman yang sudah khawatir akan asetnya untuk investasi teman-teman yang ada di reksadana Sinarmas Asset Management, masih bisa melikuidasi atau melakukan penjualan dari aset-asetnya itu. Nah, berdasarkan OJK sendiri itu sudah banyak ternyata suspensi reksadana ya, sampai terhitung di bulan Mei tahun 2020 ini. Nah, yang pertama itu sudah dilakukan di akhir tahun 2019 sampai awal 2020 ya. Pertama itu adalah OJK juga melakukan surat himbauan ke MNC Asset Management terkait adanya penyesuaian komposisi portfolio ya. Jadi sebanyak 7 produk reksadana itu ternyata disuspensi untuk under kelolaan manajemen MNC ini. Yang kedua yaitu untuk PT Narada Asset Management, mungkin teman-teman yang sudah pernah mendengarnya ya, masih nggak asing lah ya untuk PT Narada ini, juga melakukan gagal bayar pembelian efek karena adanya saham-saham gorengan yang dimasukkan dalam portfolionya ya. Kemudian PT Pratama Capital Asset Management juga mendapatkan suspensi karena saham yang melewati batas aturan, dan juga terakhir yang pasti yang teman-teman masih ingat jelas dan sangat-sangat populer yaitu PT Minapadi Asset Management yang terlanjur melakukan pembubaran ya, telah dibubarkan 6 produk reksadananya karena tidak sesuai dengan aturan OJK dan mewajibkan seluruh pemegang sahamnya yaitu untuk mengikuti uji kelayakan lagi. So, apakah ini masih waktu yang tepat untuk melakukan investasi di reksadana ya? Mungkin teman-teman yang masih bingung atau masih baru pertama kali atau sudah melakukan reksadana, investasi reksadana ini bertahun-tahun, mungkin sekarang menjadi khawatir ya, apakah benar-benar masih aman? Jawabannya adalah masih aman asal teman-teman bisa mengelola resiko tersebut. Pertama, teman-teman harus lebih selektif ya. Yang kedua, melakukan diversifikasi dari portfolio teman-teman, jangan sampai hanya berfokus pada satu manajer investasi. Kemudian harus sering-sering melihat update dari OJK ya, karena OJK ini selalu merilis temuan-temuan baru ya. Juga cari atau pilih yang aset manajemen yang mempunyai aset under kelolaan atau aset under manajemennya yang besar ya, di atas 500 miliar atau 1 triliun. Dan kemudian juga pilihlah aset manajemen yang terkenal ya, yang sudah lama ya. Dari situ teman-teman masih baru bisa percaya dengan kelolaan dari dana-dana yang teman-teman investasikan seperti itu. Nah, terus dengan kasus yang ada di sini, Sinarmas ini bukan berarti aset manajemen Sinarmas ini sudah mungkin nggak terkenal ya, ternyata terkenal. Jadi teman-teman harus lebih waspada lagi berarti. Jadi
kriteria-kriteria untuk diversifikasi dan selektivitas itu selalu menjadi suatu pilihan yang utama. Dan yang terakhir yaitu adalah pilihlah portfolio yang lebih ke arah pasif manajemen investasinya ya. Jadi pasif seperti index fund atau misal reksadana indeks atau yang sudah pasti ya. Jadi untuk dengan hal itu maka teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk biaya manajer investasi, dan kemungkinan untuk disalahgunakan mungkin lebih rendah ya, karena fee untuk manajer investasinya di angka kisaran 0, sekian persen. Itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat selalu memberikan hal yang baru ya. Kalau teman-teman mau komen, mau subscribe juga boleh di channel YouTube ini, dan saya tunggu komennya ya kalau teman-teman masih ingin berdiskusi. Itu aja dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan salam sehat selalu dan cuan selalu. Terima kasih.